Kalau kami ini ya boleh dikatakan hidupnya tuh biasa aja ya. Dan biasa berkumpul masyarakat. Saya dari mulai kecil itu di rumah itu sampai 25 orang. Ya karena kami tinggal dulu di Jalan Jawa 28, sekarang Cokrominoto. Itu pojokan Sumbawa di depan. Itu rumahnya besar. Nah itu kami biasa bermasyarakat di sana, siapa aja. Dan nggak ada bedain agama atau orang atau apa, nggak. Karena kita bergaul semua. Nah terutama itu oleh orang tua itu ini bahkan disiapkan pemain pingpong itu sampai banyak gitu. Nah itu kehidupan kami memang biasa bermasyarakat. Dengan kehidupan bukan bermasyarakat aja, kita melihat juga bagaimana kehidupan dalam persoalan-persoalan pemerintahan. Karena di rumah itu tempat orang kumpul ya, termasuk Masyumi. Lebih-lebih waktu zaman agresi. Agresi itu setelah kemerdekaan kan ada usaha untuk mengambil ini kan terjadi agresi sampai tahun 49 ya, sampai sebelum itu kan Bapak almarhum Bapak itu di Jogja, kami di sana. Kami nggak pernah ke Jogja. Waktu itu tahun 48 atau berapa ya, saya masih kecil, masih 6 tahun. Itu udah berangkat mau ke Jogja, harus pindah. Karena kan pemerintahan di sana kan, di sini Belanda. Tapi sampai di stasiun Gambir, nggak boleh hari kami balik. Maka itu kami nggak pernah di Jogja. Tapi dengan Pak Baswedan, itu sering nginep di rumah. Jadi rumah itu tempat orang kiblik namanya. Orang Republik itu yang nginepnya ke rumah. Di rumah tuh ada gerasi yang nggak dipakai tapi jadi mobil di luar. Nah itu ditaruhlah divan gitu. Jadi siapa yang datang tuh nginep sana kan. Nah, termasuk Pak Baswedan. Dan Pak Baswedan tuh ke saya itu sangat ini sekali, saya dikejar-kejar terus. Asal ketanya saya masih kecil kan. Sampai udah besar mana itu gitu terus. Ya gitulah, jadi kedekatan dengan Pak Baswedan ya. Ya sampai sampai Hai sama kakaknya almarhum Hafid itu akhir ya. Itu sampai Mas Hai itu sama saya begitu ketemu juga akrab sekali gitu. Dia merasa nggak orang lain lah gitu, kakak dia bilang gitu kan. Ya itulah memang, tapi dengan Anies nggak kenal. Karena Anies kan ininya lain, dia kan sama-sama dengan sama Kiki itu. Ya, jadi ya lain lah. Dan udah nggak pernah ketemu. Nah, saya baru ketemu beliau itu tahun 2000 berapa, itu ada acara PBB ya, buka puasa di mana? Di Syahid. Saya dengar dia datang, saya datangi, saya kenalkan diri gitu. Ya ketemu di Dewan Dakwah itu aja. Tapi dengan orang tua, dengan ibunya Mas Kiki ini akrab gitu. Kalau saya kan karena saya pindah tempatnya. Nah itu hubungan, dan kita dengan anak-anak Masyumi itu begitu hubungannya. Kayak saudara. Ya, saya dengan keluarga Pak Safruddin, dengan keluarga Pak Arum, dengan keluarga itu kayak bersaudara dengan keluarga Pak Prawoto gitu. Jadi itu suasana itu yang dihidupkan gitu. Tapi semuanya nggak ada diangkat untuk menjadi anggota partai segala macam, nggak, memang ya beda ya cara berpikirnya. Jadi itulah. Iya. Dan Abah dengan Umi itu kami manggilnya Abah sama Umi ya, itu kalau ke Jogja ya ke situ. Tapi kami belum pernah ke sana sama sekali karena di Jakarta terus ya. Dan tapi ya itu Pak Baswedan ya pada waktu agresi aja nginep di rumah. Tapi yang satu pasti datang. Beda punya anak dua itu. Saya terus masuk deg-degan ya.
Waktu zaman Orla juga gitu, Orba. Kalau Orla itu kami dibawa, ya. Jadi persoalan-persoalan itu kami hadapi semua. Ditangkepin, keponakan segala macam kan, waktu zaman Orla. Ya, waktu zaman Orba itu di akhir-akhir itu ya kita hanya jalankan aja, tapi kita nggak punya kekuatan apa-apa. Bapak baru selesai kan ini, tapi ya almarhum Abah itu udah mengalih ke dakwah. Nah, di zaman Orla itu tahun 94, 95 lah gitu. Ya ada keponakan mantu. Dia manggil, "Tante, gimana sih suasana sekarang? Udah sampai di leher," saya bilang gitu. "Kenapa? Sama lihat aja deh nanti kalau udah sampai leher sini pasti meledak," saya bilang gitu. "Kok gitu sih pikiran, lihat aja. Ini udah masyarakat tuh udah enek gitu ya melihat suasana, tapi sekarang kok justru kalau dulu itu memang kelihatan. Kalau kelihatan dua kubu itu ya, tapi tidak saling. Kalau sekarang ini bercampur gitu loh. Yang mulanya sangka sama, tapi akhirnya terus yang nggak tahu persoalan apa, memang agak aneh ya. Sampai sekarang pun juga saya ingat agak aneh. Saya kadang-kadang ini lelucon apa-apa di permainan seperti ini kan. Nah itu jadi memang ya cuma terus terang saya nggak ada teman ngomong ya, cuma suka cerita aja sama anak-anak kan. Ya kalau sama Kiki cerita sama ini kita, tapi ya kita merasakan, semua kita merasakan. Dan ada satu partai ya, saya nggak sebut namanya, itu pernah nanya sama saya, "Bu, anak ibu masuk partai mana?" "Enggak, saya nggak nyerahkan dia, nggak ikut." "Kenapa?" "Serahkanlah dia berpikir," saya bilang gitu. "Saya nggak ini, kamu masuk sini, mau sini, harus masuk sini." "Oh, kami nggak bisa, kami harus, anak mantu harus masuk dulu." Wah, saya bilang kami enggak. Dia harus berkembang, bisa melihat mana kebenaran, mana enggak. Alhamdulillah sih berjalan ya. Saya bilang, kalau dia berbeda pendapat sama saya nggak apa-apa. Tetapi bukan berarti kita harus ini dia harus belajar. Dan ini memang harus ada diskusi. Saya kebetulan, alhamdulillah bukan apa-apa, saya yang paling lama tinggal bersama sama bapak. Ya karena kakak-kakak sudah menikah, mana tinggal saya sendiri yang perempuan, saya nomor 5. Ya perempuan sendiri, adik ada 1, kakak saya 1 lagi, kami tinggal bertiga dari berenam. Yang aktivis itu ibunya Kiki dan saya, tapi dengan ini yang berbeda ya, tapi semuanya sejalan. Ya karena beliau itu lebih langsung ya, terjunnya itu di dakwah ya, di dalam hal ini di pesantren. Kalau saya kan di guru ya. Nah itu. Tapi ya itu kita bersama. Jadi tidak pernah bentrok. Jadi kita silahkan gitu. Nah, jadi sehingga apa-apapun bisa enak gitu bicaranya. Kita nggak kotak-kotak dan tidak ada yang didikte satupun. Terserah. Ya Mbak suka tanya bagaimana ini, begini nih ya, jawab aja. Tetapi ya terserah mereka mau milih bagaimana gitu kan. Tapi alhamdulillah sih nggak menyimpang, nggak ini sama. Oh itu saya tuh juga terus terang ya, saya dalam menghadapi ini saya suka, ya Allah siapa di Indonesia ini akan ditunjuk. Lo kan udah nggak ketemu, saya udah nggak ngelihat. Ya Allah tunjukkanlah, ya Allah siapalah, saya selalu gitu ya. Di kekuasaan Allah siapa? Lo tiba-tiba kok muncul itu kan nama. Ya walaupun kita tahu, kita nggak milih Anies Baswedan, dia sebagai gubernur kita daerahnya Depok, Jawa Barat. Tapi kan simpati kita dan kerja, tapi nggak ada kepikiran gitu loh. Ya Allah siapa sih di antara kita? Saya gitu, siapa sih yang di antara kita yang bisa maju gitu kan? Saya nggak melihat, baik itu lihat ke P3, baik itu ke ini, nggak ada orang-orang yang muncul gitu loh ya. Kalau ini, terus terang, saya tuh ngobrol-ngobrol dengan kerabat. Nanti Uni kalau milih siapa presiden? Saya, kalau Anies Baswedan dicalonkan, saya pilih dia. Dia bilang gitu. Oh iya, saya pilih dia, saya bilang.
Nah itu jadi padahal kenal bener juga nggak, cuma satu bukunya riwayat hidupnya itu kan ada Anies. Terus saya cari-cari kok nggak ketemu, siapa yang ngambil nggak tahu lah tuh. Nah itu saya lihat tuh dari kehidupannya ini. Tapi kita saya nggak kenal gitu, benar-benar hanya ada di bacaan, ya tahu kakeknya itu aja. Tapi begitu kok Anies dimajukan, tapi saya bilang, oh kalau saya enggak ya terserah, saya bilang. Kalau saya memang milih, kalau dicalonkan nanti milih Anies. Mengapanya juga saya enggak apa ya, enggak menentukan dia akan begini, tapi ya saya lihatnya orangnya, orang yang akan muncul gitu. Ya sosok yang ya sesuai dengan apanya ya, mau memikirkan tuh apa yang. Sebab kalau saya lihat ya, sebab saya sebagai guru, saya ngikuti bagaimana dia sebagai PDANKI, sebagai menteri ya. Dan kebetulan teman-teman saya ada yang ikut dalam grupnya itu, bagaimana dia ingin mengolah ya pendidikan itu dengan baik. Nah itu yang saya lihat di antaranya. Dan juga ya terus terang kami nggak kenal persis kok sama dia. Memang karena nggak pernah bergaul ya, nggak pernah, tapi kelihatan ada ininya, harapan lah, melihat itu ada harapan. Ya sekarang tinggal Allah kan, tapi kok tiba-tiba dia dimunculkan. Nah ini kan yang munculkannya bukan orang aktivis Islam lagi, orang ini kan, karena dia juga mungkin bingung, di partainya nggak ada yang bakal dia calonkan. Tapi ini orang mempunyai, kita nggak bicarakan dia kontra atau apa-apa, tapi ada sesuatu yang muncul lah di pemikiran orang-orang selama ini. Saya rasa insya Allah deh, kenapa tiba-tiba dimunculkan. Dan ini juga mungkin doa orang Islam. Doa orang Islam begitu rupa, ya kita di dakwah itu di mana ustadz kita ditahan. Sekarang ini ada ustadz Dewan Dakwah itu ada 2 orang yang ditahan. Gak ada di pengadilan, gak di mana-mana. Alasannya begitu ya, kita juga nggak ribut ya, diapapun diapakan. Nah, memang umat Islam itu dari dulu, zaman Orba, Pak Safruddin berapa kali ditahan. Setelah keluar dari penjara itu, waktu khotbah, Idul Adha pulang tahan. Jadi apa maksudnya itu memang udah kelompok-kelompok yang memang nggak mau mendengar kebenaran itu ya. Nah kita harus melihat saya itu makin kuatnya ngelihat Anies itu karena memang ya kerjanya nyata gitu. Ya mudah-mudahan maka itu semua orang juga mengharapkan. Jadi Allah tiba-tiba kok muncul. Nah ini bukan kita aja, nggak, pihak itu juga kaget kan. Kok tiba-tiba dia dimunculkan, selama ini dianggap dia orang Jokowi kan. Ya orang yang memang punya niat untuk yang punya keberanian untuk menyatakan itu yang penting. Dia nggak peduli dia diserang, tapi dia punya konsep yang bisa ini loh yang jalankan, tapi memang berjalan gitu loh. Jadi ya itu yang kita harapkan. Ya coba aja menghadapi di Jakarta itu yang begitu rumit ya. Kok tenang aja gitu dia menghadapinya. Ya karena memang ya dia kuat ya orangnya. Dan juga dia bebas. Dia tidak masuk partai. Jadi dia tidak ada beban untuk ini. Sebab kalau masuk partai itu memang ada titah partai kan yang harus dijalankan. Nah dia enggak. Ya harapan ibu ya supaya dia maju lah gitu, supaya bisa memperbaiki. Ingat, itu kan temanya perubahan. Kita sebagai seorang beriman, itu dia surah Al-A'raf, ya surah 13 ayat 11 itu, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mulainya. Nah kalau kita hanya menunggu aja, gak ada mau merubah itu ya gak bisa.
setiap ada perubahan. Coba aja orang tua selalu pada anaknya, semoga kalian itu lebih daripada kami, kan gitu. Itu kan ada perubahan. Nah ini disertai dengan kemauan dan disertai dengan usaha. Semua orang gitu. Nah sekarang kalau kita ingin berubah tapi terus kita masih bertahan, ini nggak bisa. Dan ini harus segera ada perubahan. Walaupun bagaimana caranya, itu yang pesan almarhum Bapak ya. Tiap kita mempunyai niat untuk memulai pekerjaan, kerjakanlah. Walaupun sedikit demi sedikit. Nah ini usaha dari Anis itu juga. Dia sendiri mungkin menghadapi perubahan ini cukup berat ya. Tapi karena dia udah niat, udah apa ini, maka mulailah. Setelah itu, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Jadi selalu pesan, mulailah kalau ada niat tuh. Ya, tetap istiqomah ya di dalam menjalankan niatnya itu dan selalu berpegang pada tali Allah dan niatkan bahwa ini untuk kepentingan bangsa negara, itu aja.